Baik, kita sampai di segmen terakhir. Mudah-mudahan ini banyak informasi yang bisa diambil oleh masyarakat. Saya mau ke Dokter Cindy dulu. Dokter Cindy, tadi soal genetik, tadi alasan genetik ini bukan stunting, ini pendek aja gitu atau tidak tinggi, silakan dokter. Jadi memang kadang-kadang alasannya, aduh orang tuanya pendek kok, berarti anaknya pendek gak kenapa-kenapa. Bisa diintervensi. Jadi dengan nutrisi yang baik, dengan dukungan semuanya, itu akan bisa kita maksimalkan pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi bisa saja tinggi orang tua segini, anaknya bisa kita maksimalkan dengan nutrisi yang bergizi lengkap dan seimbang. Jangan lupa asupan proteinnya. Oke, baik, silakan Dokter Endang. Ya, ini tadi kan kita mau lihat ini ya, intervensi nih untuk masyarakat ya. Jadi waktu hamil, bahkan sebelum hamil, itu waktu remaja harusnya sudah dapat tablet tambah darah supaya nggak anemia. Jadi ini anak-anak SMP, SMA, remaja putri ada namanya program aksi bergizi. Jadi itu dapat exercise di sekolah, sarapan bersama edukasi gizi dan minum tablet tambah darah. Waktu hamil itu harus periksa minimal 6 kali selama kehamilan, ketemu dokter di USG dan dapat tablet tambah darah supaya dan akan dapat edukasi gizi. Jadi itu untuk memastikan jangan lupa datang untuk periksa waktu hamil. Kita udah kasih USG ke 6.000 puskesmas, puskesmas kita 10.000. Jadi layanan siap. Kemudian setelah kelahiran tadi jangan lupa ASI eksklusif. Nah kemudian yang penting satu lagi selalu datang ke posyandu sebulan sekali untuk ditimbang supaya sebelum stunting udah ketahuan. Yang nggak naik timbangannya bulan lalu dibanding bulan ini ya, bulan ini nggak naik itu bisa diintervensi. Nah ini semua posyandu sudah kita lengkapi juga dengan alat-alat standar. Jadi selalu datang ke posyandu sebulan sekali. Terima kasih Dokter Endang. Silakan Ibu Vina. Ya, saya mau nambahkan kita itu ada kegiatan namanya audit stunting. Jadi untuk kasus-kasus stunting yang tidak diintervensi sudah dilakukan langkah-langkah gitu ya sama teman-teman sama bidan desa dengan puskesmas tapi tidak ada perubahan. Nah ini kemudian dibawa ke audit stunting dengan tim-tim pakar, kita bahas bersama kemudian ditentukan langkahnya begitu dan ada target waktu, langkahnya tepat apa yang harus dilakukan. Kalau memang dia harus makan ini dijadwal semuanya nanti berat badannya harus naik dalam waktu sekian ini jelas dan itu kita lakukan bersama-sama sampai tim percepatan penurunan stunting di tingkat desa. Siapa melakukan apa seperti itu. Nah di sisi yang lain tadi Bu Dijen menyampaikan terkait dengan intervensi yang spesifik. Sebetulnya ada intervensi yang sensitif. Nah intervensi sensitif ini bahkan arahan dari pemerintah harus dilakukan dengan menggunakan anggaran yang lebih besar. Jadi kalau intervensi spesifik itu kita menganggarkannya sekitar 25% gitu. Kalau yang sensitif itu sekitar 70%. Nah karena apa? Karena ini terkait dengan apa? Contoh misalkan terkait dengan masalah sanitasi. Karena salah satu faktor resiko yang menyebabkan keluarga itu jatuh pada kondisi berisiko stunting itu adalah higien sanitasinya dia yang buruk begitu ya, kebersihan yang buruk. Nah, contoh apa? Jamban. Jadi kita di Kabupaten Mojokerto tahun ini kita membangun 5.900 jamban yang layak untuk masyarakat kita yang kita utamakan untuk keluarga-keluarga yang beresiko stunting. Karena salah satu tadi infeksi berulang penyebabnya dari mana? Ketika kemudian masih ada masyarakat kita yang buang air besar sembarangan, tidak di jamban yang layak, misalkan seperti itu. Terus kebutuhan terhadap air bersih kita selesaikan. Kemudian rumah-rumah yang tidak layak huni dan rumah-rumah yang lantainya tanah, karena itu mendorong untuk terjadinya infeksi dari kuman-kuman yang tersebar di situ begitu ya. Nah ini beberapa intervensi yang sensitif tadi harus penting. Ya, termasuk juga ini bagaimana caranya golongan 4T, wanita 4T, 4 terlalu, diantaranya dia terlalu tua, jangan sampai hamil. Terlalu muda juga. Jadi terlalu muda kita bekerja sama dengan pengadilan agama. Jadi untuk kasus-kasus permintaan dispensasi nikah kita pengadilan agama tidak gampang memberikan tapi harus melalui pendampingan coaching dulu dengan P2T P2A. Kalau bisa ditunda dulu. Tapi kalau sudah terlanjur gimana nggak hamil dulu begitu. Keluarga berencana itu penting ya. Baik. Terima kasih Ibu Bupati Dr. Ika. Kira-kira apa lagu posyandu mau kita gaungkan lagi atau gimana supaya
Rajin atau literasi seperti apa yang dekat dengan mereka yang kurang dengan mengenyam pendidikan, silakan. Iya, terima kasih dari semua pembicaraan tadi tentunya kita bisa menyimpulkan bahwa yang terpenting adalah sosialisasi dan edukasi dan literasi kepada ibu terutama sehingga tadi proses-proses bahwa ibu itu paham gitu kalau anaknya kurang gizi akan ada resiko stunting. Kemudian tadi ya zaman dulu saya tuh 4 sehat 5 sempurna. Kalau sekarang dari Kemenkes itu ada isi piringku ya Bu ya. Isi Dan piringku ya. ya jadi program-program seperti itu perlu disosialisasikan sampai ke level mungkin unit terkecil keluarga yang ada ikut di PKK-PKK ya Bu ya. Jadi edukasi. Kemudian tadi saya rasa kalau yang pendidikan SMP ini perlu sinergi kolaborasi antar kementerian mungkin ya Bu ya. Seperti Menkominfo misalnya itu kan bisa membuat sekarang kan TikTok ini media sosial ya. Ya, secara tidak sadar bisa merubah perilaku para ibu yang selama ini mungkin mengabaikan gizi. Dengan adanya itu bisa membuka wawasan tapi sambil rileks sambil dengerin TikTok gitu. Jadi literasi kampanye yang lebih dekat dengan masyarakat begitu ya. Dan terutama fungsi-fungsi yang ada di keluarga Mbak. Ini banyak banget yang mau diomongin kayaknya dari sisi sosiologis Tidak apa-apa, mudah-mudahan nggak apa-apa tapi jadi terutama di keluarga itu tadi ya support dari suami, anak itu yang paling penting sehingga ibu tidak depresi, ibu bisa mengatasi karena kalau ibunya happy, dia akan semangat untuk makan dan sebagainya. Itu mungkin jadi buru-buru. Terima kasih Dokter Ika, mohon maaf waktu kita sedikit sekali. Terima kasih juga Ibu Ivina Fahmawati, Bupati Mojokerto dan juga Dokter Endang serta Dokter Cindy yang luar biasa sudah memberikan informasi yang sangat penting sekali untuk disimak. Kita jumpa lagi di Perempuan Bicara minggu depan. Selamat malam.